Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, saya doakan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada video ini saya akan membahas melanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu. Ya, kalau adik-adik ingat ya, minggu lalu kita belajar untuk merunning atau membuat model ARIMA. ARIMA itu biasanya digunakan untuk forecasting ya. Jadi ARIMA ini adalah permodelan forecasting untuk eh, variable time series ya, seperti itu. Dan pada permodelan ARIMA ya, kita harus memiliki data yang stasioner. ARIMA merupakan singkatan dari autoregresif. Ya, autoregresifnya itu adalah variabel variabel itu sendiri pada pengamatan yang lalu, kemudian ada integrated. Ya, integratednya ini berkaitan dengan lag, ya. Kemudian ada moving average, ya. Moving average ini berkaitan dengan error. Ya. Jadi ARIMA itu merupakan satu model analisis time series ya yang dikembangkan untuk melakukan forecasting. Nah, kalau ARIMA itu tadi kan kita hanya menggunakan satu variabel ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas model yang lebih kompleks, yaitu menggunakan dua variabel atau lebih ya. Jadi model ARIMA ya berguna untuk analisis univariate time ya, yang mana itu hanya satu variabel ya. Jika ada beberapa variabel time series, maka penggunaan ARIMA menjadi tidak tepat ya. Nah, kita akan belajar ya model yang bisa kita gunakan gitu ya untuk melakukan analisis lebih dari satu variabel. Nah, ketika ada beberapa variabel time series, kita perlu memperhatikan interdependensi antar variabel karena hal itu bisa menimbulkan endogeneity. Ya, jadi endogeneity itu muncul ketika beberapa variabel independen dalam sebuah regresi berkorelasi dengan error term. Sehingga ketika kita memiliki endogeneity, ya kita bisa menghasilkan model yang bias, ya, yang secara spesifikasinya itu mungkin akan menimbulkan hasil yang bias. Ya. Jadi ketika variabel misalnya ya A, B, C. Nah, ketika variabel A, B, C ini dia saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, ya ini akan memunculkan masalah yang kita sebut dengan endogeneity. Ya, endogeneity ini ya kalau ada di dalam model, ya dia akan menghasilkan model yang bias. Seperti itu. Apa yang dapat menyebabkan terjadinya endogeneity? Ya, endogeneity endogeneity ini dapat terjadi ya karena adanya omitted variables. Ya, nah, omitted variables ini adalah variabel yang seharusnya masuk di dalam model, tetapi dia tidak masuk. Ya, jadi variabel yang harusnya masuk, tapi dia tidak masuk, ini kemudian membuat atau membentuk omitted variables. Ya, omitted variables. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, ya,
Kalau kita belajar di dalam makro itu kan Y sama dengan Y plus I ya plus G kemudian plus NX contohnya ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan forecasting terhadap Y, maka setidaknya kita butuh 4 variabel ini kalau dalam teori makro. Tetapi ketika kita menggunakan hanya 2 variabel, ya ini kemudian akan menyebabkan yang terjadi omitted variables, akan menyebabkan yang namanya omitted variables, di mana variabel yang seharusnya 4 hanya digunakan 2 ya, variabel yang harusnya masuk dalam model tetapi kita tidak masukkan. Nah ini kemudian akan membuat model yang kita gunakan itu memiliki endogeneity. Kemudian yang menyebabkan endogeneity juga bisa terjadi karena measurement errors atau kesalahan pengukuran, ya, atau salah input data, terdapat outliers. Nah, ini dapat kemungkinan besar menyebabkan endogeneity, ya, atau bisa juga disebabkan oleh simultaneity. Simultaneity itu apa? Ketika variabel independen itu dipengaruhi oleh variabel dependent. Jadi misalnya kita punya fungsi Y sama dengan fungsi daripada A, B, C ini ya. Nah, ketika variabel independen contohnya misalnya A itu dipengaruhi oleh Y ya, atau ketika A itu memiliki pengaruh atau dipengaruhi juga oleh variabel-variabel lain di dalam model, nah ini kemudian menyebabkan endogeneity. Dan ketika terjadi endogeneity, hasil model yang kita gunakan ya tidak menjadi baik. Gitu. Simultanitas atau simultaneity itu merupakan hal yang umum di dalam ilmu ekonomi dan keuangan. Ya, misalnya kita ketika membahas produk domestik bruto yang bergantung pada investasi, tetapi investasi juga kadang-kadang bergantung pada PDB, ya. Jadi terdapat hubungan atau terdapat keterkaitan antar variabel, ya. Nah, untuk mengatasi ya masalah tersebut, ya ketika kita ingin ingin membangun model dengan lebih dari satu variabel ya dan juga ketika kita ingin melakukan forecasting ya dengan menggunakan lebih dari 2 variabel, maka model VAR merupakan model yang sangat bagus untuk untuk dibangun ya, untuk dibuat dan berguna untuk menganalisis hubungan antar beberapa variabel time series yang berbeda. Nah, dengan syarat ya variabel time series yang ada di dalam model VAR itu harus memiliki sifat stasioner ya. Bagaimana variabel model ARIMA juga menyaratkan bahwa variabelnya stasioner. Maka di VAR ketika kita tambahkan variabel lagi ya, ketika model itu bukan lagi model yang hanya satu variabel, tapi sekarang sudah ada beberapa variabel, ya ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya, maka kita akan menggunakan VAR dengan syarat variabelnya itu harus stasioner. Oke, contoh time series ya. Ini adalah contoh model VAR dari variabel time series Y yang dipengaruhi oleh beberapa nilai variabel time series X pada periode sekarang dan pada variabel sebelumnya. Dan secara simultan, variabel time series X juga dipengaruhi nilai variabel series Y pada periode sekarang dan periode sebelumnya. Dalam hal ini, model bivariate atau 2 variabel sederhana adalah Y dipengaruhi oleh beta. Beta ini mungkin beta dari y-intercept gitu ya. Kemudian dikurangi ya
beta daripada X ditambah, ya, ini merupakan beta tapi untuk Y, variabel YT-1, ya, kemudian ini beta tapi untuk variabel XT-1, ya, ditambah error. Dan juga variabel XT ini secara simultan, ya, dipengaruhi oleh variabel Y pada periode sekarang, ya, dan periode sebelumnya, dan juga pada variabel X sebelumnya. Nah, ini adalah contoh model var orde 1 karena lag-nya ada 1. Ya, jadi untuk menerangkan Y, kita membutuhkan Y periode sebelumnya, ya. Untuk menerangkan Y ini, kita membutuhkan Y periode sebelumnya, kemudian ada variabel X dan XT-1, sedangkan untuk menerangkan XT di sini, di bawahnya, kita memerlukan XT-1 dan YT serta YT-1. Ya, nah ini adalah persamaan dari model var yang dapat kita gunakan untuk membangun model itu sendiri. Kelebihannya apa saja sih kelebihan var? Ya, var ini sangat sederhana ya untuk digunakan. Ya, tidak perlu khawatir tentang variabel mana yang endogen, variabel mana yang eksogen. Ya, karena nanti kita akan melakukan beberapa uji untuk melihat keterkaitannya, ya. Kemudian estimasinya sangat sederhana, yaitu menggunakan ordinary least square biasa. Perakiraan dari model var lebih baik daripada yang diperoleh dari model persamaan simultan yang jauh lebih kompleks. Ya, selain itu model var bisa digunakan untuk melakukan uji kausalitas Granger dan analisis impulse respon. Nah, ini adalah cara kita melakukan robustness ya atau validity atau reliability dari model var yang kita bangun. Jadi kita menggunakan kita menggunakan pendekatan uji kausalitas Granger atau impulse respon untuk melihat kebergantungan atau korelasi antar variabel. Nah, kekurangan model var ya, yang pertama karena tidak didasarkan pada teori ekonomi apapun, semuanya menyebabkan semuanya menyebabkan segalanya. Jadi secara teoritis, kalau kita menggunakan metode var itu ada agak susah untuk melihat hubungan antar variabel. Ya, karena biasanya kita membiarkan data itu speak for their self. Mereka berbicara untuk dirinya sendiri. Sebenarnya kalau kita running data seperti ini, mana yang memiliki hubungan? Apakah variabel A memiliki hubungan atau malah variabel B yang memiliki hubungan? Jadi kita membiarkan data untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Dia yang akan menentukan hubungannya sendiri. Ya. Jadi ini salah satu kelemahan dari var. Dia tidak menentukan ya secara teoritis kira-kira variabel mana yang harus dipertimbangkan dan lain sebagainya. Ya, dia membiarkan data itu untuk berbicara dengan dirinya sendiri, ya, dan nanti kita lakukan uji kausalitas Granger dan uji impulse respon untuk melihat korelasi sebenarnya. Kemudian kekurangan var yang nomor 2 adalah hilangnya derajat keabsahan, dan yang nomor 3 adalah koefisien yang diperoleh dari model var sulit untuk ditafsirkan karena mereka tidak memiliki latar belakang teoritis. Dan hal ini nanti akan kita atasi dengan analisis impulse respon. Baik, berikut adalah contoh estimasi model var dengan aplikasi Gretel. Ya, silakan Anda menggunakan data ini, ya, bisa gunakan file var GDP uni .gdp. Nah, ini adalah analisis hubungan variabel pertumbuhan tingkat
pengangguran, DU delta unemployment, dan pertumbuhan PDB. Jadi kita akan mencari tahu ya hubungan antara delta unemployment ya, tingkat pengangguran ya, dan pertumbuhan PDB. Datanya berbentuk triwulan dari tahun 1985 kuartil 1 sampai 2007 kuartil 4. Kalau digrafikkan, kalau digambarkan, delta dari unemployment itu bentuknya seperti ini ya. Dan kalau digambarkan ya pertumbuhan ekonominya seperti ini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita deltakan atau ketika kita kita cari pertumbuhannya ya itu sudah terlihat stasioner ya. Ini kan data asli. Nah, data asli ini sudah terlihat stasioner. Nah, ketika kita uji hasil unit truth-nya ya, ini menyatakan bahwa mereka lebih kecil daripada 5%, sehingga kita bisa katakan bahwa pada tingkat level mereka sudah stasioner. Ya, ini asymptotic p-value-nya itu lebih kecil daripada 5%, dan ketika ya asymptotic p-value-nya itu lebih kecil daripada 5%, maka data itu ya dengan menggunakan pendekatan augmented Dickey-Fuller bisa kita katakan bahwa datanya sudah stasioner. Nah, setelah kita memastikan bahwa data tersebut ialah data yang stasioner, ya maka kita akan melakukan uji VAR, ya uji VAR untuk menentukan berapa lag-nya. Ya. Jadi kita memasukkan delta unemployment dan delta GDP. Ingat ya, jadi kalau VAR itu datanya harus stasioner pada level. Ya, maka untuk melakukan stasioneritas pada level, kita transformasi data asli itu menjadi delta. Delta itu merupakan apa? YT ya, delta itu merupakan T minus T minus 1. Jadi delta ya, delta itu merupakan fungsi daripada T minus T minus 1. Artinya observasi hari ini dikurangi dengan observasi kemarin. Ya. Nah, ini adalah maksud dari delta. Oke. Nah, setelah kita memastikan bahwa data itu setelah kita memastikan data itu stasioner pada level, langkah selanjutnya adalah memasukkan kedua data itu pada model yang akan kita run, dan kedua variabel itu kita masukkan dalam endogenous variable. Jadi mereka masuk dalam variabel endogen. Ya, nah nanti X-nya itu apa? X-nya itu adalah masih ingat ya X-nya? Bentar. Ya. X-nya itu adalah variabel. Ya, variabel itu sendiri ya pada pengamatan yang lalu. Ya, jadi nanti kita akan melihat bahwa secara sistem ketika kita masukkan dua variabel ini menjadi variabel endogen, maka sistem akan mengenerate variabel eksogennya secara otomatis. Ya. Nah, di sini kita masukkan variabel delta pengangguran dan delta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen. Kemudian ya kita masukkan maksimum lag-nya kita biarkan 8 ya untuk data quarterly otomatis 8. Jadi untuk data yang sifatnya quarter atau sifatnya triwulanan ya jadi secara otomatis dia akan memasukkan maksimum lag-nya 8. Ya. Kemudian kita bisa include-kan konstan di sini ya untuk untuk supaya modelnya lebih bagus gitu ya.
Nah, baik. Nah, sekarang langkah pertama adalah memilih leg, ya. Jadi setelah kita melakukan var, leg selection, kita klik OK. Ini adalah hasil daripada var sistemnya dengan maksimum leg-nya adalah 8. Kalau kita lihat di sini kita akan pilih leg, ya. Leg-nya ini akan kita pilih ketika jumlah bintangnya itu paling banyak. Di sini leg 2 itu punya 2 bintang di sini, ya, dan di sini. Artinya bintang paling banyak itu ada pada leg 2. Maka yang kita pilih adalah leg 2. Nah, lalu setelah kita ya memilih mengetahui leg-nya, kita lakukan apa namanya tadi ya vector auto regression, ya. Kemudian kita masukkan variabel-variabelnya. Nah, nanti seperti ini, dan tadi leg-nya setelah kita ketahui kan leg-nya 2, ya. Leg-nya 2. Ya, terus kita masukkan variabelnya sama pada sisi variabel endogen, dan seperti inilah hasilnya. Ya, dan ini adalah apa namanya output dari var system untuk leg order 2, ya, untuk leg order 2. Nah, sebenarnya hasil daripada var ini sangat mirip ya dengan hasil ketika kita merunning model regresi biasa. Cuma yang menjadi pembeda adalah di sini ada 2Y, ya. Ini adalah variabel endogen yang pertama atau Y1, ya. Kemudian di bawahnya, ya, di bawahnya ini adalah variabel endogen yang kedua atau Y2, ya, Y2 atau endogen yang kedua, ya. Di sini kita bisa saksikan bahwa variabel Y, ya, itu dipengaruhi sebentar, ya. Variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel itu sendiri pada 2 leg yang berbeda. Nah, ya. Baik, setelah kita melakukan uji kausalitas seperti ini, ya, maka langkah berikutnya adalah causality test, ya. Kita akan melakukan kausalitas, ya, uji kausalitas untuk menentukan arah hubungan, ya. Jadi bisa kita pelajari di sini bahwa macam-macam hubungannya itu ada 4. Apakah Y mempengaruhi X, ataukah X mempengaruhi Y, ataukah terjadi bidirectional feedback atau causality among variable. Jadi Y mempengaruhi X dan X mempengaruhi Y, atau the two variables are independent, tidak ada pengaruh antar variabel Y kepada X maupun X kepada Y. Jadi AB ini adalah hubungan satu arah, ya, ini adalah hubungan satu arah, sedangkan C ini hubungan 2 arah, dan hubungan D ini tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Nah, kita akan melakukan, setelah kita melihat hasil VAR tadi, kita harus mengetahui sebenarnya mana sih yang mempengaruhi, apakah X mempengaruhi Y atau justru Y mempengaruhi X. Ya. Nah, untuk mengetahui itu kita melakukan Granger causality test, ya. Jadi Granger itu merupakan nama orang yang mengenalkan pendekatan ini, ya. Variabel Y itu dikatakan mampu mempengaruhi secara Granger cause, ya, mampu mempengaruhi dengan pendekatan Granger X ketika X itu dapat diprediksi dengan akurasi dengan menggunakan using past value of the Y, T, ya, variable, rather than not using such past value, all other terms remain unchanged. Jadi variabel Y dikatakan mampu mempengaruhi Granger X, ya, ketika X itu dapat diprediksi dengan akurasi dengan menggunakan variabel Y pada masa lalu. Ya.
Nah, ini kita sebut dengan Granger cause atau mempengaruhi Granger. Nah, berikut adalah causality testnya, ya, bagaimana kita bisa menyimpulkan apakah terdapat kausalitas atau tidak. Ya, case pertama, ya, Lex X terms in order 1 may be statistically different from 0 as a group, and Lex Y terms in order 2 not statistically different from 0. In this case, we have that X causes Y. Jadi ketika, ya, Lex X terms pada order 1 may be statistically different from 0, ya, sedangkan lag Y terms in order 2 not statistically different from 0, maka kita punya X mempengaruhi Y. Nah, ketika kita punya lag Y term may be statistically different from 0 as group, and lag X term in order 1 not statistically different from 0, kita punya Y mampu menyebabkan X. Y causes X. Y menyebabkan X. Artinya hubungannya itu Y mempengaruhi X. Gitu ya. Tapi kalau misalnya both set X and Y are statistically different from 0, di order 1 dan order 2, kita bisa simpulkan bahwa mereka memiliki hubungan dua arah, bidirectional kausalitas. Jadi kausalitas dua arah. Tetapi, ya, ketika both sets of X and Y terms are not statistically different from 0, ya, ketika mereka tidak berbeda secara statistik daripada 0 pada order 1 dan 2, maka variabel X ini adalah independen daripada variabel Y. Artinya X tidak mempengaruhi Y, Y tidak mempengaruhi X. Semuanya saling independen. Nah, untuk melakukannya, kita bisa melihat hasil. Contohnya ini, ya. Kita bisa lihat, ya, hasil dari uji var yang sudah kita lakukan, ya. Di sana ada uji, nah ini, ya. Yang pertama itu adalah untuk delta X. Delta X itu berarti apa? Delta unemployment. Ya, di sini kita bisa saksikan bahwa p-value untuk all legs of GY atau untuk all legs untuk variabel GDP growth itu di bawah 5%. Nah, ketika p-value dari ini di bawah 5%, artinya, ya, tidak H0 yang menyatakan tidak ada Granger causality ditolak. Dalam contoh ini H0 ditolak dari equation 1, dari Y-nya itu ketika delta X atau delta unemployment. Ya. Delta unemployment. Ya. Artinya ada one way Granger causality dari GDP ke unemployment. Jadi di sini artinya ada hubungan GY kepada DU. Artinya ada hubungan. Artinya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi unemployment. Oke. Nah, next kita cek. Kalau yang ini kan deltanya adalah delta Y, growth Y. Sedangkan X-nya adalah unemployment. Kita cek hasil p-value yang ada di bawah ini, yang nomor 2. Di sini juga 5, lebih kecil dari 5%. Artinya apa? Artinya kita bisa simpulkan bahwa, mohon maaf, untuk yang untuk yang variabel yang nomor 2, ya, untuk yang equation nomor 2, kita cek p-value yang ini, yang di atasnya, yaitu DU, ya, p-value-nya lebih besar daripada 5%, ya. Dalam hal ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan bahwa DU, ya, tidak mempengaruhi, ya, growth Y.
Nah, ini tidak ada pengaruhnya. Jadi hubungannya adalah hubungan satu arah, ya, di mana hanya ya GDP mempengaruhi unemployment, sedangkan unemployment tidak mempengaruhi GDP dalam kasus ini, dalam variabel ini. Ya, nah kita juga bisa melakukan uji yang namanya impulse response. Ya, impulse response itu adalah salah satu teknik ya untuk melihat arah pengaruh. Jadi kalau tadi itu kan mana yang mempengaruhi antara eh, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi unemployment atau antara unemployment yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, kalau dengan impulse response function atau impulse response analysis, kita akan melakukan shock ya. Shock untuk satu variabel ya. Dan di sini kita bisa melihat pengaruhnya seperti apa. Ya, contoh ya. Ini adalah untuk melakukan impulse response. Jadi kita bisa ke graph, kemudian kita pilih impulse response, ya. Nanti kita klik ini, ya. Kita masukkan variabel du, masukkan variabel GY, kemudian include bootstrap, ya. Dan setelah kita pilih ini, baru kita memiliki hasil yang seperti ini, ya. Ini artinya apa? Yang pertama kita lihat shock, ya. Yang pertama. Nah ini kan shocknya positif karena dia di bawah nol. Jadi ketika terjadi guncangan pada unemployment, nah, apa yang terjadi? Shock positif pada pertumbuhan unemployment mendorong ya DU naik, mendorong unemployment naik, lalu turun ke kondisi awal. Artinya apa? Ketika terjadi shock pada variabel unemployment, ia malah meningkatkan unemployment. Nah, sekarang kita cek dari DU ke GY. Ketika terjadi shock pada pertumbuhan, ya, ketika shock berupa kenaikan pertumbuhan unemployment, menyebabkan dampak negatif. Kenapa kok dampak negatif? Karena dia mulainya dari di bawah nol. Ya, ini kan negatif. Ya, ini negatif. Ya, maka ketika terjadi shock terhadap kenaikan pertumbuhan unemployment itu menyebabkan dampak negatif terhadap GDP. Jadi artinya eh, apa? Ya, artinya apa? Artinya ketika ada kenaikan unemployment, ketika pengangguran itu naik, itu direspon negatif oleh pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah sekarang kalau terjadi shock, nah sekarang kita balik terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau shock berupa kenaikan ekonomi, apa yang terjadi dengan DU? Nah, di sini DU adalah negatif. Jadi ketika terjadi shock terhadap pertumbuhan ekonomi, itu direspon apa? Direspon negatif. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekonomi direspon negatif oleh unemployment. Artinya semakin uh, shock pertumbuhan ekonomi naik ke atas akan menurunkan tingkat pengangguran. Ya. Nah di sini terakhir shock GY to GY, artinya pertumbuhan ekonomi ke pertumbuhan ekonomi, di mana ya ketika terjadi shock pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga. Jadi apa namanya shock terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan dibalas oleh variabel tersebut dengan reaksi positif. Oke, baik, ini adalah rangkuman ya untuk mengestimasi model VAR, variabelnya harus stasioner. If there are non-stationary, jika tidak ada stasionaritas, maka kita bisa transform by differentiating dengan menggunakan variabel first difference dan lain sebagainya, atau dengan menggunakan delta gitu ya. The differencing operation used to achieve stationarity involves loss of potential information about long run movement. Tetapi ketika kita melakukan diferensiasi, itu akan menghilangkan banyak sekali data, banyak sekali observasi. Ya,
Nah, maka dari itu untuk mengatasi masalah banyaknya kehilangan data ketika kita melakukan diferensiasi, kita akan menggunakan model yang lain yang kita sebut dengan kointegrasi, dan kemudian kita akan mengaplikasikan kointegrasi dalam satu model yang akan kita pelajari minggu depan supaya kita bisa menganalisis variabel time series lebih baik. Oke, baik seperti itu ya, intinya adalah eh, intinya adalah VAR ya. VAR itu merupakan salah satu analisis time series yang bisa kita gunakan. Variabelnya harus stasioner. Yang pertama kita lakukan adalah mencari stasionaritas dari variabel tersebut. Kalau semuanya stasioner, ya, kalau bisa pada level ya. Baru kemudian kita lakukan uji ya, untuk mengetahui lag. Metode Fuller-nya dicek, lag-nya dicek. Ya. Kalau lag-nya dicek, kemudian dipilih yang paling banyak. Nah, setelah itu kita lakukan running terhadap VAR, kita cek ya Granger kausalitasnya, ya mana yang mempengaruhi mana, apakah variabel A mempengaruhi B, apa justru variabel B mempengaruhi A, ya atau terjadi dua pengaruh atau dua kointegrasi, atau malah masing-masing variabel adalah independen. Ya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan impulse response analysis ya atau impulse response function IRF ya untuk melihat shock dan balasan daripada shock tersebut. Jadi kalau misalnya ada shock pada satu variabel, apa yang terjadi dengan variabel yang lain itu juga bisa kita lihat pengaruhnya. Misalnya terjadi shock dari variabel A, maka dia akan dibalas ya oleh kenaikan atau penurunan. Dilihat kalau dia lebih dari satu itu artinya tandanya positif, kalau kurang dari satu artinya tandanya negatif. Baik, mungkin cukup itu dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.